Munculnya spesies ikan baru karena kerusakan DNA, bahkan kerusakan genetika, radiasi yang sangat besar itu sudah merusak kromosom atau DNA yang ada pada tubuh si Oichi gitu. Semuanya, kembali lagi di channel aku, Avis Creepy Zone. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah berita yang sedang ramai diperbincangkan di sosial media, yaitu bagaimana tidak negara Jepang yang terkenal dengan kebersihan dan keteraturannya ini dihebohkan ya dengan pemerintah Jepang ini membuang limbah nuklir mereka ke laut, bahkan ke Samudra Pasifik gitu. Banyak orang yang kaget ya dengan pemberitaan yang ada di media ini. Bahkan aku sendiri juga kaget gitu. Banyak sekali yang menentang, menolak tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang ini. Kok bisa gitu mereka membuang atau memutuskan hal ini gitu, langsung membuang limbah nuklir yang dikenal sangat-sangat berbahaya. Jadi limbah nuklir kan mengandung banyak zat radioaktif ya, banyak mengandung seperti tritium gitu, radioaktif tingkat tinggi yang sangat membahayakan bagi biota-biota laut. Pembahasan kita kali ini ada hubungannya dengan nuklir, yaitu tentang seseorang atau seorang pria yang 83 hari tersiksa menjadi sebuah objek eksperimen oleh dokter karena ia terpapar radioaktif tingkat tinggi. Jadi sangat-sangat tingkat tinggi, bahkan setara dengan kekuatan radiasi bom atom ya. Jadi kenapa sih asal muasal pemerintah Jepang ini berani memutuskan untuk membuang limbah nuklir mereka ke lautan gitu ya, secara ceroboh, bahkan ngawur ya, terkesan ngawur gitu kan ya, membuang limbah yang kok bisa senekat itu mereka melakukannya. Jadi menurut pemberitaan ya yang tersebar bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima ini ya sedang mengalami kekurangan tangki untuk pembuangan limbah mereka. Jadi mereka ini awalnya menyiapkan sejumlah 1000 tangki dengan kapasitas hingga 1,3 juta meter kubik untuk pembuangan limbah. Namun pada tahun ini ya, mendekati tahun 2024 ini, kapasitas tangki mereka ini sudah mulai menipis, sudah mulai habis gitu, karena banyaknya limbah pembuangan nuklir yang mereka buang. Dan hal itu membuat pemerintah Jepang ini memutar otak mereka, bagaimana cara untuk membuang limbah nuklir yang mereka hasilkan setiap harinya ini ya. Jadi mereka memutuskan untuk menyaring limbah nuklir ini. Menurut mereka limbah nuklir yang mereka buang ke laut ini sudah aman karena sudah melalui berbagai proses penyaringan, bahkan berkali-kali proses penyaringan. Makanya mereka ini mengklaim ya, bahkan menunjukkan surat bahwa ini loh bukti nyata kalau limbah pembuangan nuklir mereka ini sudah aman ya, tidak mengandung zat radioaktif ataupun tidak mengandung zat-zat kimia yang dapat mencemari lingkungan. Sedangkan yang kita lihat ini faktanya lautan di Jepang ini sudah mulai tercemar, sudah berubah warnanya. Bahkan banyak ya orang-orang yang WNI yang tinggal di negara Jepang ini sudah merasakan dampaknya, mulai dari perubahan iklim ya, perubahan warna langit, perubahan warna awan gitu kan ya, sudah mulai muncul perubahan-perubahan atas pembuangan limbah nuklir ini di lautan gitu. Jadi banyak pihak-pihak yang mencekal, banyak negara-negara yang mencekal, yaitu pihak dari negara Cina, Korea, bahkan negara-negara tetangga yaitu yang menyebutkan bahwa jika memang limbah ini sudah aman, maka bisa kalian buat mandi atau bisa kalian olah menjadi air minum gitu. Itu sebuah tamparan keras ya untuk pihak negara Jepang sendiri gitu. Dan banyak dampak-dampak yang akan ditimbulkan, baik dampak jangka pendek maupun jangka panjang, jika
sebuah negara membuang limbah nuklir mereka ke laut. Yaitu salah satunya yaitu menurunkan kadar oksigen, di mana biota-biota laut, bahkan perikanan dan bahkan ikan-ikan yang kita makan ini makanannya dan tinggalnya, hidupnya ini di laut ya, di laut lepas. Bayangkan jika ikan-ikan ini memakan zat-zat beracun atau terkena radioaktif dari limbah nuklir tersebut. Dan yang kedua yaitu bahayanya ini munculnya spesies ikan baru karena kerusakan DNA, bahkan kerusakan genetika, bahkan kelainan genetika mereka karena zat-zat radioaktif yang tertinggal atau yang masuk larut ke air laut gitu. Bayangkan banyak spesies-spesies ikan yang aneh-aneh yang akan muncul gitu, dan bahkan merusak sel-sel tubuh manusia ketika zat-zat atau logam atau zat radioaktif ini masuk ke dalam manusia. Sedangkan air ini kan muter terus ya di bumi ini, di belahan bumi ini, bisa muter kemana aja dan dikonsumsi oleh jutaan manusia gitu kan. Itu yang sangat berbahaya, bahkan menyebabkan kanker, bahkan menyebabkan penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Itulah mengapa orang-orang ini berusaha untuk menghentikan aksi yang dilakukan oleh negara Jepang itu sendiri. Nah, sekarang kalian sudah paham ya bagaimana dampak dan bahayanya ketika limbah nuklir ini dibuang langsung ke lautan gitu. Tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Sekarang ini limbahnya aja sudah berbahaya ketika terpapar, bahkan itu sudah diklaim disaring berulang kali. Nah, bagaimana terhadap kalau kita terkena radiasi yang sangat besar gitu, atau terpapar radiasi yang sangat besar, sama seperti kasus yang dialami oleh Hisashi Oichi ini, terpapar radiasi tingkat tinggi, bahkan sangat radioaktif, sangat tinggi. Pada waktu itu usia Hisashi Oichi ini masih 35 tahun, dan kedua orang temannya, Masato Shinohara 39 tahun dan Yutaka Yokokawa selaku supervisor teknisi yaitu 54 tahun gitu ya, sedang bekerja untuk mengisi tangki pengendapan. Jadi awal mulanya ini tidak terjadi apapun, dan kejadian naas itu pun terjadi ketika salah satu dari mereka ini salah memasukkan bahan bakar atau larutan cairan kimia ke dalam tangki yang berisi uranium. Jadi tangki yang berisi uranium ini awalnya hanya mampu untuk menampung kapasitas 2,4 kg uranium, dan mereka ini memasukkan 16 kg. Jadi berkali-kali lipat ya jumlahnya yang dimasukkan oleh temannya si Hisashi Oichi ini. Lalu begitu bahan kimia ini dimasukkan, mereka langsung bereaksi ya. Proton dari bahan kimia ini langsung bereaksi dan memunculkan kilatan cahaya biru yang sangat-sangat besar dan menyambar tubuh ketiga orang ini. Jadi ketika setelah kilatan cahaya yang sangat besar itu muncul, barulah mereka menyadari, dan pihak pembangkit listrik tenaga nuklir ini menyadari bahwa ketiganya ini melakukan sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal sehingga menyebabkan ledakan ya radiasi nuklir gitu di dalam pembangkit listrik tenaga nuklir dan mengenai ketiga karyawan ini. Dan karyawan ini terpapar radiasi nuklir yang sangat-sangat parah dengan jumlah di luar ambang batas gitu dari jumlah yang dapat diterima oleh manusia normal. Jadi pada saat itu Hisashi Oichi ini menerima 17 sieverts radiasi, dan Shinohara mendapatkan radiasi 10 sieverts dan Yokokawa 3 sieverts. Jadi radiasi ini sudah di dalam angka yang sangat-sangat besar di luar gitu, sudah sangat jauh di ambang, sudah kelebihan dosis gitu. Dosis normalnya orang mampu bertahan ketika terkena sebuah radiasi, karena orang akan bertahan ya dapat menerima radiasi ini sebesar 50 microsieverts. Jadi tadi kan sievert ya, ini micro, jadi jumlahnya ini berkali-kali lipat gitu. Dan dalam jangka 1 tahun ya, bukan 1 hari gitu. Sedangkan yang diterima ketiga orang ini langsung 17 sieverts, bukan microsieverts lagi, sudah berkali-kali lipat gitu, sudah benar-benar parah yang sangat luar biasa. Jadi ketiganya ini langsung dilarikan ke rumah sakit gitu karena mereka mendapatkan hiposentrum atau radiasi yang sangat-sangat parah, dan
Yang paling parah yaitu radiasi yang diterima oleh Hisashi Oichi, yaitu yang digambarkan setara dengan radiasi bom atom Hiroshima. Gede banget gitu. Jadi sesudah kecelakaan tersebut, ketiganya dibawa ke National Institute of Radiological Science di Chiba. Jadi hasil tes Uichi ini dan Shinohara ini, jumlah sel darah mereka ini sudah diambang 0, bahkan mau habis gitu karena radiasi yang sangat besar tadi. Bayangkan ya, sel darah putih ini menghasilkan sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika orang mempunyai penyakit atau terkena suatu penyakit, ya sistem ini, yang sel darah putih ini yang akan melawan infeksi penyakit. Bayangkan di tubuh manusia ini habis, tidak ada sel darah putihnya. Sudah parah. Jadi efek ketika orang tidak mempunyai sel darah putih, yaitu ini tadi, diare, muntah-muntah, mual, pusing. Dokter ini sudah mencoba berbagai cara, bahkan cangkok tulang sumsum belakang dari saudara laki-laki mereka gitu, bahkan sudah transfusi darah untuk mengembalikan ambang batas sel darah mereka. Namun gagal total semua yang dilakukan dokter itu tadi ya. Bahkan kulitnya sudah mulai meleleh, itu saking kasihannya, itu meleleh. Bayangkan rasa sakit yang dialami oleh Hisashi Oichi pada saat itu, bahkan ke dua orang temannya. Tapi kan yang paling parah memang si Hisashi Oichi yang mendapatkan 17 shivers gitu. Besar banget. Jadi saking parahnya radiasi yang diterima Hisashi Oichi ini, ketiga orang ini dilarikan dan dipindahkan ya ke rumah sakit Tokyo setelah 3 hari perawatan gitu. Dan mereka pun ini sudah diupayakan berbagai cara untuk mengembalikan sel darah mereka, sel darah putih mereka. Bahkan mereka ini sudah sudah mengeluh kehausan, sudah mengeluh kesakitan yang sangat parah gitu, yang sangat luar biasa. Bahkan yang paling mengerikan, hasil tes menunjukkan radiasi telah menghancurkan sel kromosom atau DNA yang ada pada tubuh Hisashi Oichi. Jadi beliau ini hidup tanpa DNA ya, berbulan-bulan tanpa DNA. Padahal DNA ini fungsinya adalah untuk meregenerasi sel-sel kulit ya, kulit mati manusia. Jadi ketika si Hisashi Oichi ini mengalami luka bakar yang sangat-sangat parah, jadi kulitnya ini sudah gagal, tidak dapat meregenerasinya ini, di alhasil kulitnya ini meleleh gitu, nggak bisa dikembalikan secara normal gitu. Serem ya. Radiasi yang sangat besar itu sudah merusak kromosom atau DNA yang ada pada tubuh Hisashi Oichi gitu. Kasian ya. Jadi dia ini dinobatkan ya jadi satu-satunya manusia yang sempat hidup tanpa DNA gitu, tanpa kromosom ya. Dan bayangin ya rasa sakit yang ia tanggung pada saat itu gitu. Dan pihak dari dokter pun ini sudah mengupayakan berbagai cara untuk menyembuhkan atau mengembalikan keadaan si Hisashi Oichi ini. Bahkan sempat melakukan sebuah terapi untuk kanker, untuk penyembuhan secara konvensional, bahkan tidak ada hasil yang signifikan ya terhadap kesehatan si Hisashi Oichi ini. Bahkan si Hisashi Oichi ini sudah berkali-kali mengalami serangan jantung, bahkan jantungnya ini sempat berhenti berdetak. Namun sang dokter yang merawat beliau ini sudah berkali-kali menghidupkannya kembali. Bahkan si Hisashi Oichi ini bahkan sampai berteriak, aku lebih baik meninggal ya daripada harus merasakan rasa sakit ini gitu. Bahkan rasa sakit yang sangat-sangat yang sangat parah ini membuat si Hisashi Oichi ini memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu. Jangan menghidupkan kembali gitu, lebih baik dia sudah meninggal ya sudah meninggal gitu. Karena dia ini sudah mengalami kerontokan rambut yang sangat parah gitu, DNA-nya sudah tidak ada gitu, sudah hilang, bahkan kromosomnya, bahkan kulitnya meleleh, kuku pun sudah meleleh. Terus bahkan dia ini sampai kehilangan sel darah putih. Jadi sampai dia ini menangis, bahkan yang keluar ini adalah darah gitu. Bayangin separah itu ya, terkena radiasi tingkat tinggi. Dan hingga pada akhirnya
ke hari 83, yaitu tepatnya pada tanggal 21 Desember tahun 1999. Hisashi Oichi ini dinyatakan meninggal dunia karena kegagalan organ. Banyak organ yang ada di dalam tubuhnya sudah tidak berfungsi sehingga menyebabkan ia ini meninggal dunia. Jadi beserta Masato Shinohara, salah satu seorang rekan kerja Oichi yang bekerja, meninggal dunia pada April tahun 2000 setelah 7 bulan mengalami perawatan secara intens di rumah sakit. Dan juga Yutaka Yokokawa selaku supervisor teknisi ini yang pada saat itu menerima sebuah perawatan dan juga didakwa melakukan kelalaian dalam melakukan tugasnya pada Oktober tahun 2000. Jadi semua itu, kisah ini berdasarkan kisah nyata dari pria yang mengalami atau mendapatkan radiasi yang sangat-sangat di luar ambang batas manusia normal dapat menerima radiasi. Jadi bisa disebut jadi Hisashi Oichi ini adalah satu-satunya manusia dengan radioaktif tingkat tinggi gitu. Bahkan ngeri ya kalau melihat kisahnya. Kasihan juga sih ya kalau melihat dari kisahnya. Semoga tidak akan pernah terjadi kesalahan human error lagi yang memakan korban jiwa, dan semoga apa yang dilakukan oleh pihak negara Jepang, pemerintah Jepang ini bisa menemukan jalan keluarnya lah supaya tidak membuang limbahnya ke lautan gitu, karena sangat berdampak bagi kesehatan biota bahkan kesehatan manusia gitu. Kenapa nggak dicoba untuk membangun sebuah bunker ya kayak di negara Jerman gitu. Mereka ini membangun sebuah bunker yang sangat besar yang diklaim mampu untuk menyimpan sisa-sisa limbah nuklir hingga ribuan tahun ke depan gitu. Itu sangat lebih bagus sih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen hanya di Abascribe Zone, karena aku sudah tidak sabar untuk ketemu kalian di video selanjutnya. Dadah.